Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. 1. Persiapkanlah diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. 2. Pilihkan ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. 3. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. 4. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. 5. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kekasih, merupakan sebuah sukacita bagi setiap kita kalau pada hari ini kita diberikan kembali kesempatan oleh Tuhan untuk menghadap Dia. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hadapannya, kita mengangkat jiwa kita. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Selamat berjumpa dan selamat beribadah kepada Tuhan pada minggu hari ini. Kita bersyukur kita boleh berjumpa, kita boleh datang beribadah di dalam ibadah online minggu ini. Mari kita naikkan puji kita, syukur kita kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas pemeliharaannya sepanjang seminggu ini. Kasih Tuhan yang melingkupi hati, melingkupi hidup orang percaya adalah kasih Allah yang amat besar. Kasih yang tidak pernah berkesudahan dan kasih yang selalu baru setiap hari. Biarlah saat ini kita gunakan kesempatan kita untuk datang memuji Dia, untuk datang menyembah Dia. Karena Allah kita, Allah yang penuh kasih. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang.
langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, dan tiap orang adalah penulisnya. Tidak akan mungkin menuliskan kasih Allah yang begitu besar. Bahkan langit dari timur ke barat tidak akan memuatnya. Kita sungguh bersyukur untuk kasih Allah yang amat besar dalam hidup kita. Mari terus memuji Dia. Mari terus naikkan syukur kita kepadanya dengan langit sebagai kertas. Sebagai dawat
Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami puji. Engkau Allah yang besar, dan kasih-Mu amat besar di dalam hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami tahu itu adalah seizin dan kehendak-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu pagi ini. Kami datang dengan segala apa adanya kami Tuhan. Engkau tahu segala apa yang ada dalam hati kami, di hati kami yang terdalam. Engkau tahu segala dosa yang kami lakukan Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau Allah yang Maha Kasih. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampun atas segala apa yang telah kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami manusia. Kami tidak layak Tuhan, tetapi Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau mengampuni dan mengasihani kami. Engkau melayakkan kami di pagi hari ini. Kami boleh hadir, kami boleh datang untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau ya Tuhanku. Biarlah setiap puji-pujian kami naikkan, Tuhan, itu semua hanya untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau saja ya Tuhan. Dan Engkau berkenan menerima setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Engkau mau hadir dan menikmati setiap pujian yang kami naikkan dan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau akan berbicara dan berkata-kata kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan segala kebenaran dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau tuntun dan sertai ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar, dan nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hormat kami, sembah kami, sujud kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita tetap berdiri. Mari bersama-sama kita akan membaca 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk jemaat terkasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika keadaan semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan aman, kita diberikan kesehatan yang baik, kita diberikan pekerjaan dan usaha yang lancar dan maju,
Bahkan hidup kita diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Maka dengan sangat mudah kita akan mengucapkan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu begitu besar dalam hidupku. Namun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana jika semua itu tidak terjadi dalam hidup kita? Seperti yang terjadi saat ini. Ada wabah yang begitu menakutkan, yang begitu mengkhawatirkan kita. Ada keluarga kita yang sakit. Mungkin omset usaha kita yang menurun. Atau bahkan pekerjaan kita saat ini tidak menentu. Adakah saat ini kita masih taat dan setia kepada Tuhan? Adakah saat ini kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik? Tuhan itu mengasihi kita. Saudaraku, mari kita dengan sadar, kita menyadari jika kita masih hidup pada hari ini, jika kita masih ada saat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur dan kita pujikan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan ku ada
hidup kita kepada Dia. Mari jalani hidup kita dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari bersuka cita, mari terus puji Dia. Mari katakan, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Ya gunung pun beranjak dan badai pun mengambang, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita sungguh bersyukur, Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari terus berpegang pada janji, karena janjinya tidak pernah berubah. Pujikan dengan sukacita, ku bersyukur padamu, oh Yesus. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Ya gunung pun beranjak dan badai pun mengambang, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, firman-Nya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kiranya sukacita Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita, senantiasa ada dalam hati kita, dan terus memampukan kita menjalani kehidupan kini. Dan percayalah pada Tuhan, karena semua yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik. Semua yang terjadi hanya karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Semua hanya karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena
oleh hambanya, Ibu Evangelis Ratna Wijaya. Shalom saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami orang yang berdosa dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Tuhan. Itu pun semua hanya karena kasih karunia-Mu semata. Bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami memberikan seluruh kehidupan kami, hati kami, pikiran kami untuk dibentuk dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami, menolong kami. Bagaimana seharusnya kami hidup dan menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi setiap saudara, demikianlah firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara yang kekasih, suatu waktu diadakan sebuah ajang pencarian seorang pemimpin. Pemimpin yang dicari pun bukanlah pemimpin sembarangan, karena pemimpin ini yang akan memimpin sebuah bangsa yang besar. Tapi anehnya saudara, ajang pencarian pemimpin ini tidak dibuka dan dipublikasikan secara besar-besaran. Seperti ajang pencarian bakat di negara kita yang kita kenal dengan Indonesian Idol atau ajang kompetisi yang lainnya. Ajang ini pun sangat berbeda dengan ajang-ajang kompetisi yang lainnya yang kita ketahui selama ini, yang memiliki begitu banyak juri-juri yang hebat dan juga ahli di bidangnya. Kali ini saudara, jurinya itu cuma satu. Sang juri ini pun kemudian mengutus hambanya ke sebuah kota yang kecil, ke sebuah tempat saudara. Dan di kota itulah sebuah keluarga kemudian memperkenalkan anak-anaknya untuk menjadi seorang pemimpin. Anak yang pertama kemudian tampil di hadapan hamba sang juri ini. Badannya yang tinggi besar, layaknya seorang pemimpin, gagah perkasa saudara. Wow, keren. Inilah pemimpin itu, kata sang hamba juri itu. Tapi bagi sang juri bukan dia orangnya. Kemudian sang ayah memanggil anaknya yang kedua. Dia memanggil juga anak yang ketiga hingga anak yang ketujuh hadir di depan hamba sang juri ini. Tapi ketujuh pria yang gagah perkasa ini pun tidak dipilih oleh sang juri itu. Hamba ini kemudian bertanya dan menyuruh untuk memanggil anak yang lainnya. Yang bagi sang ayah, anak ini tidak masuk hitungan saudara. Anak ini pun akhirnya tampil di depan hamba dan sang juri itu sendiri. Dengan baunya yang khas, yang berbeda dengan kakak-kakaknya. Yaitu bau kambing, bau domba. Postur tubuhnya yang kecil saudara tidak sama dengan kakak-kakaknya.
tetapi tidak memudarkan keelokan wajahnya dan hatinya. Anak yang tidak masuk hitungan sang ayah, tapi masuk hitungan sang juri, dan dipilih oleh sang juri itu sendiri untuk menjadi seorang pemimpin Israel. Siapakah dia, saudara? Siapakah dia? Ya, dialah Daud. Dia Daud, saudara. Sang juri itu memanggil dan memilih siapapun yang dikehendakinya, meskipun bagi manusia tidak masuk hitungan. Demikian pun halnya yang terjadi di dalam pembacaan kita tadi. Di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Mau-maunya Tuhan, saudara. Ia memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Mau-maunya Tuhan ini bukan berarti tanpa pemikiran. Mau-maunya Tuhan ini bukan berarti tanpa pertimbangan, tanpa sebuah pergumulan ketika ia memanggil siapapun yang dikehendakinya. Kalau kita melihat di dalam Injil yang lain dituliskan di sana, yaitu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara yang kekasih, kisah ini sama dengan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sebelum Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan menetapkan 12 orang dari mereka untuk menjadi rasul, Yesus itu bergumul di dalam doa, saudara. Semalam-malaman ia berdoa dan menggumulkan hal ini. Mau-maunya Tuhan ketika ia memilih dan bertindak, tidak didasari dengan tindakan seenaknya aja milih, saudara, karena kuasa itu ada di dalam dia. Tidak, saudara. Mau-maunya Tuhan, keputusan yang dibuatnya itu melalui sebuah pergumulannya di dalam doa. Tidak sembarangan Yesus memilih dan menetapkan, memutuskan 12 murid ini. Tidak sembarangan, saudara. Yesus itu mendahuluinya di dalam doa semalam-malaman. Saudara yang kekasih, bukankah seringkali kita pun bertindak semau-maunya saya? Kita membuat sebuah keputusan, kita menetapkan sebuah pilihan dan bertindak di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, sudahkah saya dan saudara menggumulkan hal ini di dalam doa dengan baik? Sudahkah kita meminta petunjuk dari Tuhan hingga kita berbuat dan memutuskan bahkan bertindak semau-maunya saya? Mau-maunya Tuhan, ia memanggil dan memilih siapapun yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia memilih siapapun yang dikehendakinya, bukan untuk berpangku tangan dan hanya menjadi seorang pengikut saja, saudara. Tetapi ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihannya, saudara. Tugas dan tanggung jawab apakah itu? Saya sebut dengan 2 M. Apa itu? M yang pertama, saudara yang kekasih, adalah untuk menyertai Yesus. Di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Menyertai Yesus menunjuk akan sebuah kehidupan yang dekat dengan Yesus. Sebuah persekutuan yang terjadi dengan Yesus, saudara. Inilah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para murid itu dan merupakan prioritas utama para murid, yaitu berada dekat dengan Yesus. Berada bersama dengan Yesus. Itulah yang menjadi tanggung jawab para murid dan ini ditempatkan pada bagian awal setelah Tuhan Yesus menetapkan para murid itu. Tuhan memanggil murid-murid untuk bersamanya.
di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah persekutuan pribadi dengan Dia. Tuhan ingin mengajari mereka cara-caranya. Dia ingin murid-murid ini belajar darinya, saudara. Dia ingin melatih mereka melalui teladan dan pribadinya sendiri. Dia ingin murid-murid semakin mengenal Dia. Dan semuanya ini membutuhkan kedekatan dengan Sang Guru Agung itu, yaitu Yesus sendiri. Saudara yang kekasih, setelah sekian lama kita menjadi orang Kristen, setelah sekian lama kita menjadi pengikut Tuhan, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan, saudara? Seberapa dekatkah kita dengan Tuhan? Kalau kita kasih poin 1 sampai 10, kedekatan kita dengan Tuhan itu berada pada posisi atau poin keberapa, saudara? 1, 2, 4, 6, 8, atau 10, saudara? Kita menyadari situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Wabah yang menyerang Indonesia dan juga negara-negara yang lain membuat kita itu harus tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kita juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Semuanya ini harus kita lakukan agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tapi tidak demikian dengan relasi kita dengan Tuhan. Meskipun kita harus menjaga jarak dengan sesama, tapi jangan sampai kita menjaga jarak dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara, meskipun kita harus menjaga jarak dengan sesama, tapi jangan sampai kita itu menjaga jarak kita dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Jarak itu jangan sampai terjadi antara relasi kita dengan Tuhan. Kondisi sekarang seharusnya membuat kita semakin banyak memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, belajar dari Tuhan, mengerti hatinya, saudara, di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah ini. Sehingga kita mengalami kedekatan dengan Dia dan semakin mengenal Dia. Dan mengerti kehendaknya dalam setiap kehidupan pribadi kita masing-masing. Sehingga kita tidak salah paham dengan Tuhan. Ketika kesulitan itu datang, masalah itu datang, dan Tuhan itu semakin sulit untuk dimengerti. Namun karena kedekatan kita dengan Tuhan, hati ini tetap percaya kepadanya karena kita mengenalnya. Berada bersama Yesus dan tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan seharusnya menjadi tanggung jawab dan prioritas utama kita dengan Tuhan. Zaman sekarang ini membuat orang-orang itu semakin fokus dengan diri sendiri, saudara. Fokus dengan keluarga sendiri. Agar kita dapat tetap sehat dan terjaga dari wabah ini. Ini tidak salah, saudara. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Saya pun melakukannya. Saya bertanggung jawab atas diri saya. Agar saya bisa tetap sehat. Saya menjaga diri saya dengan sebaik mungkin. Agar saya bisa tetap kuat dan sehat. Saya bertanggung jawab atas keluarga saya, saudara. Dan menjaga keluarga saya sedemikian rupa. Agar juga tetap sehat. Kalau kita menjalankan tanggung jawab dan tugas kita dengan sebaik mungkin untuk diri kita dan keluarga kita, kita jaga sedemikian rupa dari wabah virus ini, bagaimanakah tanggung jawab kita kepada Tuhan? Adakah relasi dan persekutuan kita dengan Tuhan? Kita pun jaga sebaik mungkin, saudara. Sama seperti kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Ini pertanyaan besar bagi setiap kita. Adakah relasi itu kita juga jaga antara kita dengan Tuhan? Atau selama ini dibiarin aja, saudara? Ibadah atau enggak ibadah itu enggak penting. Enggak ada saat teduh, hubungan pribadi dengan Tuhan juga itu enggak apa-apa. Yang penting kita sehat.
Saudara yang kekasih, sehat jasmani, kita pun perlu sehat rohani, saudara. Persekutuan dengan Tuhan itu harus tetap ada dan terjaga, terjalin antara kita dengan Tuhan. Selanjutnya, saudara yang kekasih, M yang kedua, yang merupakan tanggung jawab dan tugas para murid adalah, yang kedua adalah memberitakan Injil. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ia menetapkan 12 orang untuk diutusnya memberitakan Injil. Tidak mudah saudara bagi para murid untuk melakukan tanggung jawab ini. Kalau kita memperhatikan perikop-perikop sebelumnya, khotbah-khotbah minggu yang lalu, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu, apapun yang dilakukan Yesus menjadi sorotan bagi orang banyak pada waktu itu. Menjadi kritikan bagi orang-orang Farisi yang melihat tindakan Yesus. Bahkan mereka mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus. Berita yang akan dibawa oleh para murid untuk diberitakan sama dengan apa yang dibawa dan diberitakan oleh Yesus. Beritanya adalah Yesus adalah Mesias. Dialah anak Allah yang dijanjikan itu, yang akan menghapus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Kehadiran Yesus sendiri di dalam dunia ini dan membawa berita itu tidak disambut baik saudara oleh kebanyakan orang, termasuk ahli Taurat yang tahu firman itu. Apalagi murid-murid yang akan membawa berita ini. Apa yang dialami oleh Yesus, kritikan, penolakan, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang Farisi, pastinya juga akan dialami oleh para murid. Tapi inilah tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan para murid itu, yang adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri, meskipun dengan segala resiko yang ada. Bukan cuma itu saudara, para murid ini adalah orang yang biasa, bukan orang yang terpelajar. Bahasa dan pengetahuan mereka pun terbatas. Mereka hanyalah seorang nelayan, pemungut cukai yang dicap orang berdosa dan dibenci oleh banyak orang. Menjadi pemberita Injil dengan latar belakang yang ada pada mereka bukanlah hal yang mudah. Tapi ketika Tuhan memanggil para murid, ketika Tuhan yang memilih para murid dan memberinya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, Ia pun akan memperlengkapi murid-murid ini. Di tengah-tengah segala ketidakmampuan mereka dan segala keterbatasan serta latar belakang mereka yang ada, Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan itu akan memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan, kata firman Tuhan. Kuasa yang sama yang ada pada diri Yesus, saudara. Ada alasan bagi para murid untuk menolak panggilan ini, karena memikirkan resikonya. Seperti alasan yang sering kali kita katakan kepada Tuhan ketika Dia memanggil kita. Ada alasan bagi para murid untuk menolak pelayanan ini, karena melihat diri mereka, latar belakang mereka, kemampuan mereka, ada alasan bagi mereka. Seperti alasan-alasan yang kita berikan kepada Tuhan, yang membuat kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Tapi para murid tidak melakukan hal itu. Ketika panggilan itu mereka terima, mereka meresponinya, kata firman Tuhan itu dengan datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus ketika tanggung jawab itu, tanggung jawab pemberitaan Injil diberikan kepada mereka. Tidak ada penolakan sama sekali yang diberikan para murid ini kepada Yesus. Atau serentetan pertanyaan yang ada. Tidak ada, saudara. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat bagaimana pelayanan murid-murid bersama dengan Yesus, bagaimana jatuh bangunnya mereka dalam mengikut Yesus dan melayani Yesus. Bahkan ada murid yang menyangkal Yesus, ada murid yang mengkhianati Yesus. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang telah digumulkan oleh Tuhan di dalam doa Tuhan Yesus semalam-malaman. Kok ada murid seperti ini? Kok jadinya seperti ini? Hal ini menunjukkan, saudara, meskipun keputusan yang kita ambil telah digumulkan di dalam doa, namun bukan berarti tidak ada tantangan dalam kita menjalaninya.
Meskipun keputusan yang kita ambil telah digumulkan di dalam doa, namun bukan berarti tidak ada tantangan di dalam kita menjalaninya. Melayani Tuhan itu penuh dengan tantangan, saudara. Bahkan mungkin pengkhianatan orang-orang di sekeliling kita yang bermuka dua. Kita disakiti, kita ditinggalkan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk setia dan mengasihi semua orang. Dia Allah yang memanggil kita untuk setia dan mengasihi semua orang, saudara. Meskipun dan termasuk orang-orang yang telah menyakiti saudara, orang-orang yang telah mengkhianati dan juga meninggalkan saudara. Kasihi mereka. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi di dalam kita melayani Dia. Akan ada orang-orang seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Akan ada orang-orang yang bermasalah yang kita jumpai di dalam pelayanan kita. Dalam kita memberitakan Injil. Tapi pada akhirnya kita menemukan, meskipun ada satu murid yang mengkhianati Yesus, ada juga murid yang bertobat dan dengan berani bersaksi tentang Yesus setelah mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20 mengatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Pernyataan ini adalah kesaksian Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama dalam pemberitaan mereka tentang Kristus. Mereka katakan tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan juga yang kami dengar tentang Kristus, saudara. Inilah yang terjadi akibat relasi mereka dengan Tuhan yang membawa mereka memberitakan, menyaksikan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Injil, kabar baik itu menjadi sebuah kesaksian di depan semua orang, termasuk mahkamah agama sekalipun. Mereka tidak takut akan segala resiko yang akan mereka temui, saudara, di dalam pemberitaan mereka. Apa yang murid-murid lihat dan alami bersama Yesus, itulah yang mereka beritakan. Itulah yang menjadi kesaksian mereka. Saudara yang kekasih, pengenalan kita akan Tuhan itu berhubungan dengan berita yang akan kita bawa kepada dunia ini. Saudara yang kekasih, ketika Tuhan memilih kita, ingat tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, seharusnya menjadi sebuah pemberitaan tentang Injil, sebuah kabar baik tentang kepada dunia ini. Tanggung jawab pemberitaan Injil bukan tanggung jawab hamba Tuhan saja, tapi tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab seluruh orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapakah orang-orang pilihan Tuhan? Siapa, saudara? Saya dan saudara. Kitalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kitalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang telah beroleh anugerah itu. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kita, saudara. Kita telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kabar inilah, berita inilah yang harus kita beritakan kepada dunia. Kapan terakhir kali kita melakukan tanggung jawab ini? Kapan saya dan saudara memberitakan Injil terakhir kalinya? 1 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Atau enggak pernah sama sekali? Mau-maunya Tuhan memilih siapapun yang dikehendakinya. Sama seperti ketika Ia memilih Daud, Ia memilih para murid, termasuk ketika Ia memilih saya dan saudara. Namun kita perlu menyadari, saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi pengikut saja, melainkan Ia juga memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mengenal Dia, dekat dengan Dia.
dan menjadikan hidup ini sebagai sebuah pemberitaan Injil, pembawa kabar baik itu. Saudara yang kekasih, pandemi COVID-19 tak hanya memunculkan kekhawatiran bagi orang banyak, tetapi juga banyak pahlawan, saudara. Di garda terdepan, tanggung jawab terbesar itu harus diemban oleh barisan tenaga kesehatan. Para medis itu rela melakukan tanggung jawab mereka, meninggalkan keluarga yang ada. Resiko untuk tertular virus ini, bahkan nyawa menjadi taruhannya, saudara, demi untuk menyelamatkan nyawa pasien-pasien yang tertular virus ini. Kita melihat tidak sedikit dokter yang meninggal karena wabah ini demi melakukan tanggung jawab mereka. Para murid pun yang telah dipilih Tuhan akhirnya menjadi martir tuh, saudara yang kekasih, kecuali Yudas. Bagaimana dengan kita? Tanggung jawab pemberitaan Injil adalah tanggung jawab kita semua, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita menyadari ada tekanan, ada tantangan dalam kita memberitakan Injil, bahkan bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Kalau tim medis dengan rela, dengan segala resiko melakukan tanggung jawab mereka, bahkan sampai mengorbankan nyawa mereka demi menyelamatkan pasien-pasien yang ada. Bagaimana dengan kita? Maukah kita dengan rela dan dengan segala resiko melakukan tanggung jawab pemberitaan Injil ini demi menyelamatkan jiwa-jiwa dari perapian yang menyala-nyala? Maukah kita menggenapi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan? Sebesar apapun tantangan yang akan kita hadapi, tekanan yang menekan jiwa kita, saudara. Bahkan mungkin badai itu mulai menerpa kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan dan melayaninya. Jadikan Tuhan sebagai perisaimu. Jadikan Tuhan sebagai perisaimu. Tetaplah bertahan pada panggilanmu. Sebab ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan menyertai kita semua. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku,
badai yang saat ini sedang menerpa kehidupanmu. Jadikan Tuhan sebagai perisaimu. Berpeganglah pada janjinya yang akan menenangkan jiwamu. Tuhan akan memberikanmu kekuatan sehingga engkau dapat bertahan menghadapi badai itu. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam kedalam dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Takkan goyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang kekasih, mau-maunya Tuhan, Ia memilih setiap kita. Kalaupun kita dipilih oleh Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Nya. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan di dalam dunia ini, yang harus kita kerjakan bagi Tuhan. Sebab Ia tidak hanya memanggil kita, memilih kita untuk menjadi pengikut saja, tetapi Ia memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Bertahanlah saudara, seberat apapun tantangan yang saat ini kita alami dalam kita mengerjakan panggilan kita, ada tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Dan Ia yang senantiasa berjanji bagi kita bahwa Ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maukah saudara kembali kepada Tuhan untuk memulihkan relasimu dengan Dia? Maukah saudara melakukan tanggung jawab ini untuk memberitakan Injil? Lihatlah keluargamu yang belum percaya, teman-temanmu yang belum percaya, rekanmu yang belum menerima Kristus. Ini tanggung jawab kita saudara. Ini tugas kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang meresponi kedua hal ini, saya mengajak saudara untuk menaruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk saudara yang meresponi kedua hal ini. Mari, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami orang yang berdosa. Kami yang tidak layak. Namun hanya karena anugerah-Mu, Tuhan memanggil kami. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan memilih kami untuk masuk di dalam rencana kekekalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari tidak mudah bagi kami untuk menjalani panggilan kami sebagai orang yang percaya. Tidak mudah bagi kami untuk menjalani panggilan kami sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Ada begitu banyak ketakutan, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tekanan, bahkan badai itu mulai menerpa kehidupan kami. Namun tolonglah kami Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Pulihkan relasi kami yang selama ini kami tinggalkan. Kami mau kembali kepada Tuhan, membangun sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Engkau pencipta kami dan juga penebus kami. Sehingga kami mengerti isi hati-Mu, sehingga kami mengenal Engkau Tuhan. Ini kami, ini hidup kami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya hati yang haus dan rindu untuk mencari Tuhan ada di dalam diri setiap jemaat-Mu. Hati yang senantiasa rindu membangun persekutuan dengan Tuhan. Hati yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Kami berdoa Tuhan juga, ini kami Tuhan. Kami percaya tidak secara kebetulan Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah keluarga yang belum percaya. Kami berelasi dengan teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan. Tolong kami untuk kami boleh memberitakan dan menjadi kesaksian bagi mereka. Seperti anugerah yang telah kami terima dari Tuhan, kami mau membawa anugerah itu pun, berita itu kepada setiap mereka yang belum percaya. Sehingga mereka pun boleh mengalami kasih karunia Tuhan sama seperti kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap jemaat-Mu dalam pemberitaan Injil ini. Pakai setiap jemaat-Mu, setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Di tempat di mana Tuhan mempercayakan kami ada untuk kami menjadi pemberita Injil-Mu. Membawa kabar baik, kabar sukacita kepada dunia yang ada. Sehingga mereka pun boleh mengalami kasih Kristus. Saat ini pun Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kami bersyafaat bagi setiap mereka yang bergumul dengan sakit penyakit yang ada di dalam pembaringan. Biarlah kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk mereka boleh menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan dan senantiasa memandang hanya kepada Engkau. Tuhan pulihkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, berkati pengobatan yang mereka jalani. Biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian dari jemaat-Mu. Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Kiranya tangan Tuhan yang kuat senantiasa menuntun jemaat Tuhan. Tuhan memimpin mereka. Tuhan yang memelihara mereka. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah situasi ini setiap kami boleh terus dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini kehidupan kami yang kami bawa kepadamu. Tak lupa juga kami berdoa untuk kondisi bangsa kami. Kami bersyukur untuk peningkatan orang-orang yang sembuh dari virus ini. Kami percaya Tuhan yang boleh bekerja dan terus berkarya atas bangsa kami. Kami merindukan pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini Tuhan. Bagi setiap pasien-pasien yang terinfeksi virus ini, Tuhan yang boleh tolong mereka bekerja, berkati pengobatan dan juga masa karantina yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan yang boleh tolong mereka untuk boleh sembuh. Kiranya kasih karunia Tuhan pun nyata bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Tolong mereka untuk boleh menangani masalah demi masalah bagi bangsa ini. Tuhan yang boleh terus memegang pimpinan atas perjalanan bangsa kami ke depan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan segala syafaat kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan dan berkarya dalam setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan
dan penghiburan bagi kita untuk kita bisa menjalani kondisi seperti sekarang ini tanpa kita kecewa dan meninggalkan Tuhan, tetapi semakin kita bersandar kepada Tuhan. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita yang bersabda melalui hamba-Nya. Biarlah saudara di dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak putus-putusnya untuk datang dan bersandar kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit yang seperti ini. Dan biarlah berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan saudara. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita bersaat teduh. Saudara, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita sama-sama peringati pada tanggal 21 Mei hari Kamis, dan biarlah kita boleh mempersiapkan diri dan hati kita untuk sama-sama beribadah di dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian, saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan fisik kita, supaya semua keluarga kita boleh di dalam kondisi fisik yang baik, dan juga orang-orang yang ada di sekitar juga kita juga boleh mendapatkan kondisi yang baik, karena kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kemudian jangan lupa, selain kesehatan fisik, yang paling penting juga adalah kesehatan rohani dari kita sekalian. Biarlah di dalam kondisi seperti ini kita tidak putus-putusnya untuk menyediakan waktu datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita di rumah, tetapi biarlah kita boleh adakan bersama-sama dengan keluarga kita satu kesempatan yang begitu indah untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan satu keluarga kita. Yang kedua, bulan Mei ini mungkin kita masih belum dapat mengadakan ibadah di dalam gedung gereja oleh karena kondisi yang belum memungkinkan untuk itu. Oleh sebab itu, jikalau nanti sudah ada waktunya memungkinkan untuk kita beribadah di gereja, maka kami akan menyampaikan berita itu kepada saudara sekalian. Kami percaya saudara sudah menunggu untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja.
Yang berikutnya adalah persembahan. Jikalau Bapak Ibu susah memberikan persembahan melalui transfer, Bapak Ibu bisa menghubungi TU gereja untuk dibantu bagaimana bisa memberikan transfer dengan nomor yang ada di bawah ini. Yang terakhir, saudara, saya percaya Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. Biarlah kita senantiasa di dalam keadaan yang sehat, fisik dan juga rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 17 Mei 2020. Kebaktian umum online minggu depan akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 24 Mei 2020 dipimpin oleh Evangelis Daud Padan. Ibadah Hari Kenaikan Yesus akan ditayangkan di YouTube pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam setengah 8 pagi, dipimpin oleh Bapak Pendeta Bambang Wijanto. Kebaktian online Komisi Sekolah Minggu akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 17 Mei 2020 waktu 10 pagi. Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga kita dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya bisa transfer melalui rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja dan via QR kode standar. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal ibadah online bisa dilihat di Instagram gereja dan penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.